Kekasih Tuhan, sidang duka yang berpengharapan. Untuk berdiri sini adalah atas permintaan Bapak Seto sendiri dalam rangkaian acara. Saya sebetulnya harus berdiri bersama dengan istri saya, Ibu Pendeta Desi, tetapi dalam kondisi tidak kuat. Kami ingin menyampaikan bahwa ketika tanggal 16 Agustus 2013 pukul 4 pagi dini hari, ketika kami hendak pulang dari Kefah menghadiri ulang tahun anak kasih kami Karin Tupu yang tanggal 15 Agustus 2013. Saat itu kami belum punya kendaraan dan kami hendak pulang Kupang pagi itu dengan bis. Dan ketika kami naik bis, Bapak Seto bilang jangan jalan dulu, menahan itu bis. Bapak Seto sendiri yang menggendong George ini saat itu masih berumur 1 tahun 11 bulan. Dan Bapak Seto sendirilah yang meletakkan di pangkuan saya di atas bis. Bapak, panggilan akrab mereka. Kadang bawa George di Kupang, besarkan dia, karena kita yakin di tangan Papa dan Mama Pendeta George akan dicintai dan usahakan besarkan dan masa depannya akan baik. Saat itu George masih tidur. Kami pulang sampai di Pastori Mispa Bonet jam 8 pagi. George terbangun dan saat itu George menangis karena dia lihat kondisi yang berbeda, tidak seperti dengan wajah kami yang belum dia kenal. Dan dia menangis sejadi-jadinya, kurang lebih 3 jam dia menangis. Sampai saya tertidur dan saya taruh di dada saya di tempat tidur. Dia sampai tidur. Sejak hari itu, George punya kebiasaan. Dia tidur di dada saya tiap kali tidur. Setelah dia nyenyak baru saya angkat turun sampai dia besar hari ini. Minta tidur terakhir kemarin ya Jumat malam itu dia panggil saya, Bapak tidur di atas ranjangnya itu rumah sakit. Saya bilang Bapak berharap kalau Bapak naik ke atas nanti kita jatuh. Dia bilang di sini, ya di sini. Saya bilang Bapak cukup di pinggir ini duduk di kursi dan jaga George sampai pagi. Anak ini adalah anak berkat yang dititipkan Tuhan. Dia bukan lahir dari rahim istri saya, tapi dia lahir dari hati kami. Semua yang terbaik kami berikan, cinta kasih yang terbaik kami berikan kepada George. Apa saja yang dia minta, hanya dengan sampai hari ini dan ciuman 10 ya di hidung saya, dia hitung 1 sampai 10. Apa saja ketika dia minta mamanya dan mamanya harus kompromi, tidak, yang itu pasti kuncinya saat dia cium hidung ini sampai 10 kali, maka apa yang dia minta tidak pernah saya tidak kabulkan. Dia dicintai luar biasa. Dia anak yang saya cintai. Bahkan saya suap dari kecil sampai di rumah sakit. Ketika hendak memutuskan nafas dan juga saya suap dia. Keluarga Patengkeng Saluk kenal benar bahwa George sampai dia menembuskan nafasnya di tangan kami kurang lebih 12 tahun. Tapi saya mau kasih tahu bahwa keluarga juga turut menyaksikan dan betapa saya sayang George seperti anak sendiri. Dan tidak pernah saya 2 tangan ini, 10 jari ini tidak pernah naik di George sampai dia meninggal.
pernah. Suara kasar pun juga tidak pernah. Yang panggilan sayang hanya dua, George sayang, Bowie suek. Itulah yang melekat bagi anak kami. Dan dia menyapa saya cuma Mbak, atau kalau tidak dia kalakar ODL, inisial nama saya Onia Danilo. Kan kalau bagangku ODL, kalau tidak Mbak atau ODL. Dan ketika semuanya apa saja yang minta, bahkan sampai ATM, PIN ATM saya pun juga dia pandai, dia melakukan transaksi apa saja yang diminta, silakan nak, sesuai dengan kebutuhan. Dan dia selalu ambil itu, dia menunjukkan bukti berapa yang diambil. ATM pribadi saya pun juga jos yang Papa Mama silakan muda. Tuhan dalam pernikahan kami hendak 13 tahun kami tidak dikaruniai anak, tapi Tuhan beri jos bagi anak berkat buat kami. Dan dia luar biasa. Dari setiap pastori ke pastori dia menikmati kehidupannya. Dari Immanuel Batu Kadera, dari Kemit Batu Karang Kuanino, dan sekarang dia dicintai, dipeluk erat di pastori Demit Mispa Bonen Bauma. Anak kami luar biasa. Dia bangga, selalu dia sebut, saya bangga jadi anak pendeta. Ya, sejak terakhir kemarin ketika tanggal 8 sampai 10 November 2024, saya dengan mamanya bersama rombongan pelayanan ke Rote, ia diakonia di sana misi. Dia sekolah tapi dia bilang, Bapak minta izin saya ikut ke Rote. Saya ikut pelayanan ke Rote. Dia dikalungkan di sana sebagai anak Rote. Ya, dan saya luar biasa. Ya, apa saja yang dia minta. Terakhir ketika tahun lalu, ya Juli tahun lalu, teman sahabat dari istri saya, yang Pak Pendeta Darwin, ya, yang sekarang terpilih menjadi sekretaris PGI, ketika berkunjung ke Kupang, kami ya jemput, lalu akhirnya Pak Darwin bilang, Jos, kalau mau jadi bersama juga Pak Darwin bersama dengan ya Ketua Yayasan Ukrida Jakarta, ya, salah satu universitas terbaik juga di Jakarta. Dan Pendeta Darwin Gunawan bilang, Jos, kalau Jos mau jadi dokter, ya, anak Pendeta Desi Tatengkem menjadi prioritas dan beasiswa full di Ukrida Jakarta. Kami siap untuk menerima. Tapi dia jawab, Om Darwin, dia tak mau jadi tentara. Dia mau jadi tentara. Begitu. Jadi, Papa Mama, saya sangat sayang. Dia luar biasa. Ketika dia berlibur, ya, dan pulang bersama mamanya tanggal 10 Januari kemarin, seperti yang dibacakan riwayat hidup, ya. Dan hari Selasa itu, karena sorenya Mama Nuna video call, Jos dia ada alergi di kaki, ya. Jadi Jos, ini papel kami berdua terima, ya, video call dari mamanya. Ini Pak Pendeta, bawa saja Jos datang di berobat di sini di Soe, ya, supaya mamanya kasih obat nanti, ya, hari Sabtu baru jemput pulang untuk sekolah. Dan karena itu Selasa malam itu jam 10, ya, setelah jam 2-nya kami pulang dari, ya, Kemilus, sorenya mamanya video call, dan malam setelah saya pulang dari, ya, ibadah kaum bapak, lalu dia telepon sembari ibadah, dia minta mamanya telepon, Bapak cepat-cepat pulang, ya, saya selesai ibadah, amin saya segera pulang. Lalu kami berdiskusi jam 10 malam itu, karena dia, ya, dia bilang kami bertiga di dalam kamar, dan saya bilang, dan dia agak sedikit
kembali Maradan, ya sedikit Maradan. Dia bilang, saya bilang kepada Jos, terserah dari Bapak, sekarang Jos pilih. Sesuai dengan video call Mama Nona sore tadi, kalau Jos mau ke Soe, malam ini juga dapat antar. Kalau Jos mau ke, Bapak mau antar Jos ke rumah sakit Leona atau Bemboe, malam ini kalau Jos mau Bapak antar. Dia jawab saya, Pak, kalau bisa antar beta pindah Mama Nona di Soe. Baik sayangku, Boe. Ya kalau begitu, saya telepon supir kami, siapkan mobil. Jam 11:30 kami bertolak dari Kupang, antar sampai jam 2 pagi. Kami tidur sini. Rabu pagi saya pamit pulang karena ada urusan dan sekaligus urus BPJS-nya dia. Ya. Lalu saya pamit paginya. Sayangku, Boy, Bapak pulang Kupang ya. Dia pegang tangan saya di ruang tamu. Mbak, di sini kau dengan beta. Tidak sayang Bapak pulang. Selain ada urusan tapi juga mau. Iya, saya punya BPJS. Kartu BPJS. Kalau begitu titip kasih saya uang. Saya cabut uang 100.000 pegangnya tambah dengan omanya punya uang 150.000 yang dia bawa dari desa. Jadi dia taruh di saku. Dia pesan saya, tapi Pak, nanti hari Sabtu jemput saya ya, supaya hari Senin beta sekolah. Masuk sekolah. Setiap pulang Pak, kami sore saya lihat story mamanya Mak Nona lagi di UGD. Saya bilang Mak Nona, ya dia ada susah makan, ya. Lalu saya bilang, ya kalau gitu besok, ya saya ke kantor BPJS, karena itu sudah janji dengan kawan untuk urus BPJS-nya. Ya, Jumat pagi saya lagi istri ke kantor BPJS, ya di Bufu. Dan ternyata kartunya aktif. Langsung saya dikopikan, dikirim, saya teruskan ke mamanya Mama Nona, dan saya bilang Mama Nona silakan ya masukkan sudah ya proses selanjutnya di rumah sakit. Ya, kami mau pulang Bone dari kantor BPJS. Kami sampai di Patung Kirap ya Lipo. Dia video call. Mamanya terima karena saya duduk depan, sopir yang bawa, mamanya di tengah. Mamanya terima, saya mau bicara dengan Bapak. Mamanya sorong HP di depan, saya lihat, ya ada screenshotnya. Saya tidak sanggup lagi lihat anak saya dan dia panggil, tapi begini Bapak datang, Bapak datang. Saya langsung menangis sejadi-jadinya. Saya tidak kuat, saya sorong kepada mamanya, tapi ya Bapak pergi sekarang. Ya, Papa Mama, ya. Saat itu kami tidak ke Bone lagi. Saya bilang sopir langsung ke Soe. Kami tiba jam 2:30 sore di rumah sakit. Saat itu Mama Nona bilang dia tidak makan. Kami sampai peluk dia, menangis, doa dia bersama. Pingin ya, dan ya malam itu ya malam Jumat itu dia sudah bisa minta makan, minta minum, ke kamar mandi pun juga saya hanya pegang ya infus, dia yang proses sendiri, ya biar sendiri, dan juga kencing dia siram sendiri. Tapi dalam persiapan untuk merujuk ke Kupang, saya bilang kita ke Kupang, Papa Mama dari malam itu dia sudah minta untuk ke Kupang Jumat malam itu. Bapak jangan sudah, iya. Tapi Mama Nona bilang 1x24 jam dulu kita dapat tunggu rujukan dari dokter baru kita ke Kupang. Ya. Nah saya konfirmasi ke bagian petugas kira-kira biasanya jam ya fisik ya dokter jam berapa? Jangan bilang jam 8 kalau tidak jam 9. Dan jam 8 dia suruh lihat HP jam berapa. Ini jam 8 kok dokter belum, jam 9 dilihat
jam berapa, jam 9 pokoknya. Akhirnya bapak itu bilang bersabar, masih tunggu dokter. Dokter masih di poli. Dan ketika dokter datang, ya setelah saya dan mamanya berlutut, kami berdoa bertiga, dia ke tangan kami berdoa. Kami berdoa setelah amin, dokter pun tiba dan melakukan persiapan, ya visit, dia melihatnya secara baik dan oke, saya siap untuk rujuk sambil mengemas barang dan siap konfirmasi dari rumah sakit untuk ke rujukan ke BEMPUI atau rumah sakit umum dan menunggu konfirmasi dari sana. Ya ternyata BEMPUI full, rumah sakit juga full. Terakhir terkonfirmasi Leona bisa terima. Saya bilang tidak apa-apa mama. Saya tahu juga mama Nuni bilang tidak apa-apa, di Leona pun juga tidak apa-apa. Dan sementara mempersiapkan semuanya, tiba-tiba dia berubah nafasnya mulai kritis dan secepat itu dari jam 2 dan prosesnya jam 4.30 sore, setengah 5 sore, dia menghadap sang pemiliknya, Agung.